Ya. Halo, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Malam hari ini adalah episode spesial. Kenapa? Karena angkanya 88. Ya, kalau ada yang nanya, kalau hari yang lain nggak spesial, hari lain juga spesial. Every day adalah special day. Ya, episode 88, yang akan dibahas adalah namanya Joy Mob. Ya, Joy Mob akan membahas sebuah film based on true story yang berjudul Joy. Ya, nanti siapa yang main segala macam kita akan ceritakan ya, dan mudah-mudahan saya menceritakannya cukup jelas tapi tidak terlalu jelas sehingga Anda semua sempat nonton Joy ini. As a movie okay, ya apa namanya, ya yang penting ini menarik gitu kan, dan menariknya tidak banyak film yang membahas tentang yang terkait dengan bisnis, dan ini membahas tentang terkait dengan bisnis. Gitu, kita mulai ya. Baik, kita mulai dengan saya share screen dulu. Mana ya? Sarajum 88, Joy. Siap? Jadi di layar tampak ya Serajum Live 88 Handoko Maestro Joy Mob, Jumat 23 Oktober 2020 dari tadi 19.30 sampai dengan 20.00 atau nanti akan berakhir di 20.30. Ya, ini adalah program CSR, Corporate Social Responsibility dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua, untuk kita semua. Ya, kita cerita sedikit. Jadi, apakah Anda tahu alat apakah ini? Ya, kalau dulu mungkin nggak tahu, tapi karena 7 bulan di rumah, kalau nggak tahu ya nggak kebangetan juga ya. Kita akan coba lihat. Ya, ya, ada yang tahu? Oke, ini alat yang menarik yaitu alat pel, betul? Alat pel yang kalau dipakai, kan kalau alat pel kita pakai gitu kan mesti diperas gitu. Nah, alat pel ini kalau diperas ya karena dia habis buat ngepel, diperas gitu nggak usah pakai tangan, kita nggak usah kena basah. Ya ini ciri daripada alat pel ini. Masa kita membahas tentang pel? Iya. Jadi film Joy itu membahas tentang alat pel, ya, alat yang kadang-kadang kita remehkan, kita lakukan, tapi ternyata itu penting sekali. Mari kita lihat, ada namanya Miracle Mop. Ya, Miracle Mop itu, apakah Miracle Mop itu? Jadi Miracle itu adalah keajaiban, Mop itu tadi itu ya. Apakah Miracle Mop itu? Kita coba lihat ya. Miracle Mop adalah inovasi alat rumah tangga yang dibuat oleh Joy Mangano, ya, dibuat oleh Joy Mangano yang berfungsi untuk membersihkan lantai tanpa harus membuat tangan basah. Ya, kalau kita pikir-pikir, masa cuma begitu doang sih? Oh, jangan salah. Ya, nanti kita akan bahas. Ya, ini tuh penuh dengan perjuangan, maka bisa difilmkan, bukan cuma sekedar tiba-tiba pel gitu ya. Nah, ini penuh dengan perjuangan, maka bisa difilmkan. Jadi kalau Anda suka film yang uh, berlatar belakang bisnis atau inovasi atau temuan baru, film Joy ini termasuk salah satu yang oke. Ya, tetapi di dalam film nanti, di dalam film ini Anda akan melihat tidak terus kemudian mendadak seorang itu menjadi sukses karena banyak masalah ya di dalam setiap apapun juga suksesan itu ada jalan terjal untuk menuju ke sana, ya, berbatu, berduri, dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka nggak lihat pada saat orang itu sukses melakukan sesuatu, terus kemudian cuma dilihat suksesnya, dan kemudian orang berpikir, ya, wah enak ya, kayak dia ya, gitu kan. Saya suka kasih ilustrasi yang menarik adalah apa, kalau Anda itu tinggal di sebuah rumah, terus kemudian Anda punya tetangga ini kayaknya tuh kaya, mewah, apa aja ada gitu kan. Terus kemudian Anda melihat, ih betapa bahagianya dia kalau udah sore-sore itu mereka cuma di teras rumah, terus kemudian makan cookies sama minum teh gitu ya. Terus kemudian Anda tiru makan cookiesnya, minum tehnya, maka itu kesalahan yang paling fatal dari kita adalah meniru akhirnya, bukan meniru prosesnya. Karena proses itu menjadi penting sekali untuk sebuah perjalanan panjang. Ya, ini proses itu menjadi penting. Tidak ada yang gampang. Ya, saya pernah ketemu dengan anak muda yang punya cita-cita jadi YouTuber. Ya, aduh,
Dia melihat siapa, oh YouTuber ini penghasilannya segini, YouTuber itu penghasilannya segini dan sebagainya. Ya, nah orang nggak melihat perjalanannya, YouTuber sampai penghasilannya seperti itu tuh seperti apa, ya. Karena itu kalau orang bilang YouTuber itu is not the sprint, bukan lari cepat, tetapi is marathon, ya perjalanan panjang. Jadi dia harus setiap saat, setiap waktu untuk menciptakan yang namanya konten, ya terus kemudian meningkatkan terus-menerus teknologi, dan kemudian sampai tahap di mana terakhir itu namanya komersialisasi, ya. Jadi kalau orang melihat cuma hasilnya saja, maka orang lupa dua yang ingat cuma komersialisasinya aja, orang lupa yang kedua soal konten. Konten ini nggak bisa cuma begitu aja, terus tambah. Sama seperti sehari ini, kenapa Anda ada di sini? Ya karena saya selalu membawakan konten baru, ya. Dan konten baru itu tidak terus kemudian muncul, enggak, sama sekali enggak. Di research, terus kemudian didiskusikan, ya direvisi lagi gitu kan. Nah, pada saat kita melakukan ini dengan rajin, akhirnya apa yang terjadi? Maka kita itu mengakumulasi aset sebetulnya yang suatu hari nanti bisa menjadi demikian berharga. Ya, dari apa? Dari hal yang kecil-kecil. Nah, itu yang kira-kira saya bisa cerita tentang bahwa banyak orang melihat hasil akhirnya dan kemudian meniru akhirnya, tapi orang tidak tahu prosesnya, dan kemudian tidak dijalanin sesuai dengan prosesnya. Pengen tiba-tiba instan, langsung di belakang, langsung berhasil. Di dalam film ini, perjuangan luar biasa daripada si Joy Mangano itu. Ya, cerita sedikit ya teman-teman semua. Kisah kesuksesan Joy Mangano ada filmnya loh. Ya, filmnya apa? Filmnya tentu saja, saya pernah nonton belum? Ini, nonton ya. Ya, ini film menarik ya. Yang main itu untuk sebuah film yang katakanlah sebetulnya film yang well, I would like to say ceritanya ruwet sekali juga enggak gitu ya. Tetapi yang main adalah bintang-bintang yang terkenal. Ada Jennifer Lawrence, ada Robert De Niro, ya bintang yang sangat luar biasa, bintang kawakan, dan ada Bradley Cooper. Ya, cerita sedikit ya teman-teman semua. Film ini dirilis tahun 2015, ya 5 tahun yang lalu, dan waktu itu waktu kami mau bikin materi tentang salesmanship dan innovation, ini sudah diusulkan oleh tim research. Pakai Joy aja gitu kan, dan di develop, pastinya di develop ya. Terus kemudian dan kalau Anda memang ada di bidang ini, ya ini bagus. Film biografi Amerika bergenre drama komedi, jadi ada lucunya juga. Saya nggak tahu kenyataan di lapangannya selucu itu atau enggak, tapi genrenya adalah drama komedi. Jadi Jennifer Lawrence bermain yang sangat bagus sebagai Joy Mangano, ya. Robert De Niro bermain juga bagus, ya. Robert De Niro tidak pernah bermain tidak bagus, ya. Meskipun kalau orang bilang ya kayaknya selalu begitu, tapi mantap aja pokoknya ya. Sebagai Rudy Mangano ada Bradley Cooper yang bermain sebagai Neil Walkie, ya. Biografi dari Joy Mangano, seorang jutawan mandiri yang menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri, seorang wanita muda ya yang tentu saja karena dia pasti jadi ibu rumah tangga, ngepel, jadinya akhirnya dia punya ide itu. Ya, teman-teman semua, mari kita lihat. Diceritain sedikit ya, mau ya. Saya nggak mau spoiling, tapi saya ceritain sedikit. Kalau saya nggak bisa cerita ininya. Baik, kita akan coba. Nah, Joy, ceritanya, Joy Mangano ini seorang wanita yang bercerai dan harus membesarkan kedua anaknya dengan menjual alat ciptaannya, yaitu Miracle Mop, alat pel yang bisa memeras secara otomatis. Jadi kejadiannya adalah di tahun 90-an. Jadi bisa jadi ini kejadiannya ini adalah saat saya masih di Amerika ini. Tapi waktu itu belum heboh ya, biarpun saya tahu yang namanya Miracle Mop dan dijual lewat zaman dulu itu ya, dijual lewat TV-TV gitu ya. Ya, itu yang terjadi. Nah, terus ia pun menjadi multi jutawan setelah melakukan kesepakatan menjual Miracle Mop ini kepada satu company, ya, yang akhirnya jaringan itu
inikannya kepada dijual di jaringannya ya. Mau nonton videonya enggak? Nonton videonya sebentar ya, dikit lah ya. Kita coba lihat nonton videonya. Yes. Nonton videonya ya, nonton previewnya aja boleh kok, nonton trailernya aja boleh ya. Kita nonton trailernya ya. Siap ya? Christy, look at me. I want you to remember something. Because a lot of times people get nice things and they start to think differently. We got here from hard work, patience, and humility. So I want to tell you, don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. The world doesn't owe you a thing. I was valedictorian in high school. I got into a fancy college. I stayed here because my parents are getting divorced. You know what you are, Terry? You're like a gas leak. We don't see you, we don't smell you, but you're silently killing us all. Maybe your dreams are all hope for now. That's a nice way of putting it. You're so beautiful. You could have married anybody. You could have married a doctor, a lawyer, a nice man, instead of this. I don't even know what to call this guy. Are you seriously talking about this right now? I believe the ordinary meets the extraordinary every single day. I have real ambitions and real ideas. We're making an invention, and it's very serious. Joy's never run a business in her entire life. It's my fault. I gave her the confidence to think she was more than just an unemployed housewife. I don't want to end up like my family. I have to do things myself once and for all. Okay, Godspeed, good luck, here we go. As you grow up and come into the world that has all sorts of things in it, money, crime, betrayal, seems like you're shaking us down. You can pay more. I can't, and I won't. When you realize that the only thing you're gonna have is what you make. You are in a room, and there is a gun on the table. I want my life to be. The only other person in the room is an adversary in commerce. Only one of you can prevail. Do you pick up the gun, Joy? I pick up the gun. Listen to me. Never speak on my behalf about my business again. To love somebody, the way I love you. Oke, kalau kepanjangan nanti jadi nggak seru ya. Behind the scene-nya ya, aslinya seperti apa sih? Ya, kita lihat ada si Joy, itu si Joy aslinya tentu saja ya rada mirip lah sama Jennifer Lawrence lah. Ya, ada demikian banyak Jennifer ya kalau di itu. Jennifer itu kalau di Amerika nama orang, kalau di daerah Cirebon namanya Jennifer adalah jeruk nipis pedas. Jadi beda artinya. Ya, informasi ada ini namanya si Joy Mangano ya, lahir 1 Februari 1956. Ya, terus seorang penemu dan pengusaha Amerika yang terkenal dengan penemuannya itu Miracle Mop, pembersih lantai yang bisa memeras sendiri. Ya, sebetulnya nggak bisa memeras sendiri lah ya. Kita yang meras tapi alat itu membantu kita untuk memeras. Ya, lebih dari 100 paten berbagai inovasi produk Joy hasilkan, dan dia memberikan kesempatan untuk siapapun yang punya ide kreatif untuk dibantu membuatkan patennya. Wah, menarik ini. Ya. Nah, teman-teman semua terkait dengan paten ya. Ini memang di Indonesia itu kesadaran akan paten itu masih sangat kurang ya. Padahal kita itu kadang-kadang produk daripada Indonesia dipatenkan oleh orang di negara lain karena kesadaran mereka jauh lebih tinggi. Ya, karena kesadaran lebih tinggi ini kadang-kadang juga ada kaitannya dengan law enforcement-nya. Kalaupun kita patenkan, yang pasti kita pakai biaya, yang pasti kita pakai usaha. Tapi kalau seseorang akhirnya menggunakan atau memanfaatkan yang kita patenkan tadi, atau mengklaim, atau menyontek, atau membuat ininya, itu kalau kita perjuangkan, ya kita perjuangkan
itu kadang-kadang kalau yang kita perjuangkan seharga ayam gitu kan, kita bisa jadi keluar duitnya seharga sapi. Dan ayamnya tidak pernah kembali, uang sapinya ini hilang. Ini kan suka jadi masalah ya. Mudah-mudahan di Indonesia nanti menjadi makin dan makin menjadi makin membaik kondisinya sehingga orang itu mau berlomba-lomba untuk mematenkan produknya dan pada saat mematenkan produknya berarti orang mau berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi. Ya, seperti yang kita tahu, inovasi ini kan menjadi penting ya, penting banget ya. Bahkan as simple as menciptakan resep masakan saja ya. Kalau Anda masak enak banget terus bikin semacam restoran atau warung ya, Anda tahu nggak, ada aja orang yang bertanya, resepnya apa dong? Bagi dong resepnya. Padahal sebetulnya seharusnya ya tidak seperti itu. Pertama kali mungkin tidak etika. Tapi soal ini saya pernah diskusikan dengan orang-orang. Ya, ada yang bilang, ya kan rezeki itu yang ngatur Tuhan. Jadi artinya orang itu juga bilang ya udah nggak apa-apalah dilepas. Bahkan yang punya resepnya pun juga berpikir seperti itu. Saya nggak anti terhadap kalimat rezeki itu yang ngatur Tuhan. Tapi kan sebetulnya adalah penghargaan terhadap inovasi, karena dengan adanya penghargaan terhadap inovasi itu orang jadi tergerak untuk selalu berinovasi. Ya, kalau orang tidak ada penghargaan, kalau dia berinovasi juga tidak mendapatkan sesuatu atas inovasinya, maka yang ada jadi kita tidak berinovasi atau inovasi kita tidak dihargai dan bahkan inovasi kita diambil oleh orang. Nah, Anda masih lihat di dalam film ini yang menarik adalah apa? Si Joy-nya itu sendiri akhirnya bisa 100 paten. Ya, lebih dan bahkan. Ya, lebih dari 100 paten. Jadi apa aja dipatenkan, dia membantu orang-orang untuk mematenkan produknya. Ya, kenapa? Dia udah tahu jalannya seperti apa. Nah, saya cerita sedikit ya. Boleh ya cerita ya? Apa itu hak paten dulu ya? Kita lihat berdasarkan hukumnya hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Ini harusnya nggak hanya teknologi ya. Yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri ya invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya ya. Ini berdasarkan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2001. Ya, seperti yang saya cerita, undang-undangnya sih sudah ada, tapi di lapangannya masih sulit. Dan kalau kita bicara soal mematenkan itu sebetulnya relatif gampang, tapi prosesnya panjang. Kenapa begitu? Apakah saya cuma sekedar membaca? Enggak, kami ngalamin. Ya, kenapa kami ngalamin? Ya, cerita sedikit kalau gitu. Pengalaman kami, ya. Jadi di Maestro, ngobrol dulu ya. Di Maestro itu kami menciptakan banyak istilah dan games. Ya, istilah dan games. Istilah itu bukan semata sekedar istilah, tapi konsep dan games, permainan. Ya, nah istilah dan games ini itu kan kita mesti pastikan bahwa yang kita punya itu adalah memang bisa menjadi milik kami, gitu ya. Jadi memang kalau boleh cerita pengalaman mempatenkan ini, pengalamannya panjang sekali. Mulai dari proses pengajuan, terus kemudian ada proses yang lain gitu ya di luar pengajuan. Ya, pengajuan itu sendiri butuh waktu untuk konsepnya, apanya, memberikan penjelasannya dan sebagainya, melampirkan dokumennya, gambarnya, tulisannya dan sebagainya. Setelah itu harus dicatatkan, terus kemudian diumumkan, terus kemudian ada satu periode tertentu di mana dia itu menunggu klaimnya orang gitu kan, sampai akhirnya bisa keluar patennya. Jadi di kami melakukan, saya cerita ya Pak James, tadi kan saya cerita hanya contoh nih, contoh beberapa, karena yang beberapa ini sudah keluar di publik, jadi boleh diceritakan. Kami punya yang namanya Maestro Games. Maestro Games itu adalah tools atau alat-alat di Maestro yang dipakai untuk delivery message, management message, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan manajemen, ya, itu dengan menggunakan games. Nah, games ini
games ini itu kami patenkan, ya. Bahkan patennya sudah sampai internasional, ya. Nah, ini saya cerita tentang 12 saja. Jadi saat ini kami yang sudah keluar suratnya itu ada 22 rasanya. Ya, dari 22 itu ada 12 yang kita sudah turunkan ke lapangan, ya. Nah, kami saat ini masih memproses lagi mungkin sekitar hampir 50-an lagi paten. Oh, udah mau ngalahin si Joy ya. Ya, jadi paten. Jadi ini cerita yang sudah turun ke lapangan. Ada Maestro Poli, ya Maestro Poli. Kalau Anda tahu Maestro Poli pasti kepikiran pertamanya kan monopoli, tapi kami dapat patennya teratas Maestro Poli karena Maestro Poli is not monopoly. Ya. Ada Maestro Smarty, ya. Ini juga sudah dipatenkan. Ada Maestro Manji, ini juga sudah. Maestro Snappy sudah. Ini semuanya fun business game. Ya, ada Maestro Quiz, ada Maestro Lodi, ada Maestro Race, ada Maestro Speedy, ada Maestro Bound, ada Maestro Play, ada Maestro Puppet, ada Maestro Clip. Nah, ini 12 yang dari 22 yang sudah dipatenkan. Sudah keluar patennya, ya. Menarik ya. Dan ini sebetulnya bisa dijual. Karena apa? Kita bisa menggunakannya sendiri atau kita bisa memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakannya. Ya, ini yang terkait dengan games. Dan beberapa games ini kami sedang siapkan format digitalnya. Ya, sebetulnya ini sebetulnya kesalahan. Ini tuh karena apa? Sebetulnya harusnya saat ini sudah bisa jalan. Tapi karena kami sibuk sekali dengan memainkan ini secara konvensional pada saat itu, jadi proses digitalisasinya agak sedikit terhambat. Seharusnya kalau sudah selesai, momennya sekarang tepat, sehingga permainan tadi bisa berjalan. Ya, ini 12 di antara 22 yang sudah keluar patennya ditempatkan. Nah, balik lagi seperti Joy tadi cerita, kami pun membantu orang-orang dan bahkan mengingatkan, sudah dipatenkan belum? Sudah dipatenkan belum? Ya. Dan kadang-kadang kan kalau kita patenin satu doang, kita matenin satu dan matenin 20. Itu sama repotnya. Ya, bedanya nggak terlalu jauh. Oleh karena itu biasanya saya minta ke yang saya kenal dan yang mereka yang percaya sama saya bilang, udahlah dititipin bareng aja sama Maestro, diurusnya bareng. Ya toh nanti alamatnya sendiri, itunya sendiri, cuma ngurusnya doang bareng. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Jadi membantu teman-teman yang untuk mematenkan produknya atau jasanya atau konsep yang dimilikinya. Pusing enggak? Pusing. Asli pusing banget dulu kan. Untung di Maestro ada dulu yang awal-awal sekali, ada yang memang dengan disiplin dia mau atau bisa mengerjakan dan terkait dengan proses pematenan ini. Ya, apakah dia pusing? Ya pusing. Karena banyak sekali yang harus dipelajari. Oke, itu bicara soal apa? Tadi soal paten. Ya. Nah, saya akan cerita seperti biasa menjelang penutup, akan cerita tentang pelajaran dari Joy yang kita ambil dari hasil research ya. Pelajaran dari Joy dari hasil research. Nah, kalau orang tanya pelajaran dari Joy dari hasil research itu apakah gitu aja? Enggak. Kalau kita bicara soal life lesson from Joy, itu bisa jadi, tentu saja saya ambil yang versi yang menurut saya oke. Ya, versi yang menurut saya oke. Itu baru saya ambil. Kalau enggak, yang enggak oke. Kadang saya kombinasikan, kadang yang saya pakai dan karena agar supaya tidak melanggar hak ciptanya, maka setiap kali juga saya tulis tuh sumbernya. Ya, jadi ada Your Happy Place Blogspot, spacebook.com dan sebagainya. Ini selalu ada kami sertakan. Kalau enggak kita nanti mengambil dari punya orang lain. Pada saat kita bikin image-nya pun kami juga ciptakan lihat tulisan di bawahnya ngambil dari sumbernya dari mana ya, agar supaya itu penghargaan atas hak atas kekayaan intelektual. Ya kan kita nggak bisa punya aku dilindungi terus kemudian kita tidak melindungi punya orang lain. Apakah dalam perjalanannya kami lalai? Ya pernah lah, selalu lalai kadang-kadang. Oh iya kita nggak kepikir gitu ya. Ya itu yang terjadi. Ya baik teman-teman semua, kita coba lihat dari blog ini apa yang dia ini kan. Ya satu
Kita lihat dulu ini si Joy, ya Joy, kayak Jennifer Lawrence nggak sih? Enggak ya? Just do it, create katanya begitu, ya lakukan saja, ya ciptakan. Ya ini semangat yang harus muncul di dalam diri kita. Kenapa? Sebetulnya kalau kita membiarkan diri kita itu kreatif, kita memberikan jangan cuma kreatif doang terus kemudian nggak melakukan sesuatu, we have to do something gitu ya, dan itu akan jadi baik. Joy, ya dia kata Joy nih, di Amerika setiap orang membuat apa yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri. Saya akan melakukan sesuatu. Nah, kan sebetulnya ya tidak harus di Amerika, di sini pun juga begitu. Tapi kesadaran kita untuk menciptakan sesuatu dan kesadaran kita untuk mematenkan apa yang kita ciptakan ini masih sangat rendah. Ya, harus dimulai dari siapa? Harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita harus melawan keengganan menghadapi kerepotan. Ya, biarpun kalau ada tanya kepada saya terus suatu hari, ya kita tidak pernah tahu suatu hari nanti. Jadi kita coba dari kita. Ya, ini menarik. Ya, itu just do it. Create, ya di situ disampaikan di Amerika setiap orang buat apa yang mereka inginkan dari diri mereka sendiri. Saya akan melakukan sesuatu. Ini tidak usah di Amerika lah, di kita juga harusnya begitu. Tapi semangat menciptakan itu ada di sana. Ya, dia menciptakan hal yang sederhana dan kemudian dia mengakui sebagai suatu pemikiran dia. That's fine. Jadi kita selalu kadang-kadang suka mikir, so gitu aja sih gitu kan. Padahal gitu aja ini bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Just do it, create. Ya, itu adalah pesan. Dan apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang, menciptakan sesuatu itu bisa menjadikan sumber penghasilan, ya sumber penghidupan. Ya, karena apa? Karena kita yang tahu prosesnya. 2, don't let naysayers in. Nah, kita coba lihat ya, apa sih sebetulnya naysayers? Kita akan coba lihat di kamus. Coba bareng-bareng kita lihat di kamus naysayers. Naysayers adalah ya. Nah, naysayers artinya itu adalah penentang, ya. Jangan biarkan penentang itu untuk masuk. Ya. Bahkan kalau saya melihatnya, jadikanlah penentang itu sebagai sumber energi untuk kita terus maju. Ya. Nah, dikatakan di situ Joy berhadapan dengan keluarga yang tidak mempercayai kemampuannya dan mengecilkan mimpinya. Joy itu sendiri punya mimpinya kuat sekali, ya. Tetapi keluarganya tidak percaya dia, dia nggak percaya kemampuannya dan kemudian mengecilkan mimpinya. Nah, saya kasih tahu teman-teman semua, kalau kita punya mimpi dan orang kita sekitar kita itu mengecilkan mimpi kita, sebetulnya mereka yang tidak nyampe dengan mimpi yang kita punya, ya. Dulu waktu saya memimpikan, pengen lo punya TV sendiri gitu kan. Itu saya masih ingat ada yang sahabat saya yang baik gitu kan. Waduh gila nih, Maestro bisa bikin Maestro TV nih, punya siaran rutin ya yang ngikutin banyak gitu ya. Dan yang bicara adalah mantan presiden direktur daripada Kompas TV Setiawan. Ya, dan dia termasuk yang bukan naysayers tentu saja ya, dia justru yang supporters. Ya, ada nggak yang meremehkan, ada yang tidak percaya kemampuannya, ada. Ya, ada. Ya, tapi ternyata kami bisa melampaui itu. Nah, seperti Joy. Joy bertekad dan berusaha untuk membuktikan bahwa mimpinya akan terwujud. Dan kami sekarang sudah mewujudkan. Kalau sekarang itu episode 88 dan masih berjalan terus, yang nonton masih banyak terus gitu kan, artinya ini sudah bagian daripada Pujuan Mimpi punya TV sendiri. Nah, sebetulnya bukan TV, kami punya namanya Maestro Channels yang sekarang terwujud di dalam ini acara seperti ini. Sebetulnya channelsnya pakai S, dan salah satunya yang sekarang heboh adalah yang di YouTube ya. Soal YouTube ya, saya mau jualan YouTube dulu nih. Mana pengumuman saya tentang YouTube ya, teman-teman semua. Bagi yang belum ikut, sebentar, jualannya masih kelihatan. Maestro Channels, hello ya, ikutin Maestro Channel, subscribe ya, maka Anda akan mendapatkan program-program yang berkualitas. Tidak semua program Anda suka,
Tidak semua program Anda suka, saya tahu. Ya, tetapi yang Anda lihat nanti kalau ada notice, oh iya itu kayaknya lucu, oke. Ya, jadi subscribe, terus pencet ada tanda belnya agar supaya kalau itu ada notifnya, ada pemberitahuannya. Maestro Channels ya, pakai S ya. Kenapa dibikin seperti ini? Karena biar di Instagram nggak kebalik. Oke. Oke. Maestro Channels. Baik, baik lagi. Tadi soal apa? Joy ya. Sampai mana live lesson yang kedua tadi. Ya. Don't let the naysayers in. Joy berhadapan dengan keluarga yang tidak mempercayai kemampuannya dan mengecilkan mimpinya. Ya. Lawan semua itu. Ya, bukan dilawan terus kemudian ini ya. Tapi Joy terus bertekad dan berusaha untuk membuktikan bahwa mimpinya akan terwujud. Dan terbukti. Mimpinya terwujud. Ya, itu Joy. Kelihatannya sederhana ya. Bikin alat pel. Tapi dari bikin alat pel, si Joy itu jadi sukses besar sekali. Dan dia tidak sukses untuk dirinya sendiri, dia banyak membantu orang lain. Ya, apalagi believe in yourself. If you don't, who will? Percayalah kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak percaya sama diri Anda sendiri, siapa yang akan percaya? Ini kalimat yang cantik sekali. Ya, believe in yourself. If you don't, who will? Percaya pada diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya pada Anda? Kalau Anda aja nggak pernah percaya pada dirinya sendiri, orang lain nggak percaya pada kita. Padahal kalau orang nggak percaya pada kita, maka kita juga tidak bisa melakukan sesuatu buat mereka. Ya, Anda ada di sini karena Anda percaya yang saya sampaikan itu baik dan benar. Betul ya? Kalau yang saya sampaikan itu nggak baik dan benar dan Anda nggak percaya, mungkin Anda nggak ada di sini. Tapi bukan berarti yang nggak ada di sini berarti tidak percaya saya itu melakukan yang baik dan benar loh ya. Tetapi paling nggak yang ada di sini Anda tahu bahwa saya melakukan dan I believe in myself. Ya, if I don't believe in myself, apakah Anda juga mungkin nggak percaya. Saya, Joy mengatakan, saya yang punya ambisi dan ide yang nyata. Ya, ini contohnya bicara dia dengan Tony. Tony, bagaimana kalau mereka tidak melihatnya, kata si Joy, mereka akan melihatku apapun yang terjadi. Ya. Terus kemudian jika Anda dapat menemukan kemauan yang kuat, pasti ada jalan. Percaya. Ya, believe in yourself. If you don't, who will? Ya, pertama kali adalah apa? Percaya pada diri Anda sendiri. Karena kalau Anda tidak percaya sama diri Anda sendiri, tidak ada orang yang percaya sama Anda. Ya, ini cerita bagaimana Joy dan Tony itu saling berinteraksi atau saling berkomunikasi, ya, yang menunjukkan bahwa Joy itu percaya pada diri sendiri. Mereka akan melihatku apapun yang terjadi. Jika Anda menemukan kemauan yang kuat, pasti ada jalan. Percayalah. Ya, juga ini terjadi di tempat kita sekarang selama pandemi. Ya, saya nanti akan bicara kepada satu perusahaan besar, ya, perusahaan yang 10 besar di Indonesia, termasuk dalam 10 besar Indonesia, yang untuk menceritakan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, ya, Anda harus tetap berbuat sesuatu yang terbaik, ya, dengan segala perubahannya, karena itu nanti bisa akan dibawa kalau situasi nanti berbalik menjadi normal seperti sebelumnya, biarpun tidak pernah jadi 100%, itu menjadi kekayaan baru atau menjadi kekuatan baru. Ya, kalau mau nanti kalau boleh di live streamingkan, saya akan live streamingkan. Saya belum ada pembicaraan detail soal boleh nggak di live streamingkan. Ya, terus kemudian 4, use any motivation possible to propel yourself forward. Ya. Pakailah setiap motivasi yang ada untuk membuat Anda itu maju ke depan, ya, menuju ke depan. Ya, Joy, saya tidak ingin berakhir seperti keluarga saya. Saya harus melakukan banyak hal sendiri, sekali dan untuk selamanya. Ya, ya, jadi kadang-kadang itu motivasi itu datangnya dari hal yang positif. Ya, kalau orang bilang ada carrot-nya gitu. Ada juga motivasi datangnya dari hal negatif, yaitu dari apa? Dari karena kita itu kekurangan kita, gitu kan. Saya masih ingat ya, terkait dengan ini, saya masih ingat sekali. There was a time di mana orang itu pernah, ya ini kita ngomong soal motivasi ya. Orang itu bilang, suatu hari saya ikut lomba menulis.
Ya, itu pengalaman pertama. Dan kemudian lomba menulis itu, yang saya tidak pernah lupa adalah apa? Ada salah satu yang saya kenal di dalam kepanitiaan lomba menulis itu, dan dia membocorkan kepada orang-orang bahwa tulisan saya jelek. Saya berterima kasih kepada orang itu. Karena saya terus dipermalukan, akhirnya saya belajar menulis betul-betul dengan serius, sehingga sekarang setiap hari saya menulis, baik di media massa maupun media sosial. Oke. Ada lagi cerita ya terkait dengan ini. Saya sadar kok suara saya nggak bagus, gitu ya. Orang suka bilang, oh, orang suaranya nggak bagus kok jadi public speaker. Oke. Saya public speaker, saya bukan penyanyi. Ya, saya tahu persis kalau seorang public speaker bukan suara satu-satunya, tetapi ada yang lain, yaitu konten atau isinya dan cara menyampaikannya. Jadi meskipun suara saya tidak bagus, sejauh saya kontennya selalu bagus dan cara menyampaikannya selalu menarik, orang tetap akan mendengar. Karena orang tidak mendengar suara saya, karena saya bukan penyanyi. Maka jangan pernah paksa saya menyanyi, ya. Oke, karena pasti saya tidak akan mau menyanyi. Biarpun saya menyanyi untuk diri saya sendiri. Nomor 4. Nomor 5. Trust those people who have your back. Ya, nah, ini menarik. Ya, jadi apa yang dilakukan Joy dikhianatin oleh banyak orang yang dia cintai, tapi dia juga belajar siapa yang akan selalu mendukungnya. Nah, ini teman-teman semua, jangan pernah lupa. Jadi jangan gini loh. Banyak orang yang suka melihat bahwa misalnya ya ini nggak terjadi di keluarga saya, tetapi misalnya katakan Santropia bahwa keluarga itu pasti akan mendukung, belum tentu. Ya, orang yang sejenis dengan saya akan mendukung, belum tentu. Ya, sejarah menceritakan itu. Ya, nggak ada rumusnya yang sama. Orang yang seagama dengan saya akan mendukung, belum tentu juga. Ya, jadi jangan generalisasi juga. Ya. Jadi Anda harus tahu persis. Ya, siapa yang benar-benar mendukung Anda. Ya, dan Anda satu lagi adalah, kalau seperti kasus Joy ini dikhianati orang yang dia cintai. Kecewa nggak? Yuk kecewa banget. Ya, mestinya sih, biarpun saya nggak pernah ngalamin itu. Kenapa saya nggak pernah ngalamin itu? Kebetulan dalam apapun yang saya lakukan, enaknya keluarga mendukung. Tapi ada orang-orang yang, lu kan teman gue kalau gitu kan. Kenapa? Salah satu, ya kalau kita bicara soal teman, adalah tidak semua orang senang melihat kita senang. Atau ada yang bilang bahwa ada orang-orang yang senang melihat kita tidak senang, dan tidak senang melihat kita senang. Ya, itu kalimatnya. Senang melihat kita tidak senang melihat kita senang. Ya. Dan keenam, karena yang di Instagram sudah mau habis, be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Joy mengatakan, saya memakai blus dan saya memakai celana, itulah saya. Saya ingin terus menjadi saya, jangan jadi orang lain. Ya. Dan ketujuh, Joy percaya bahwa dirinya sendiri dan produknya, dia bertekad untuk melakukannya dengan caranya. Dia menerobos ketakutan dan menemukan sayapnya. Untuk apa? Untuk terbang. Ya. Habis deh, terima kasih deh. Bagian di Instagram, Anda waktunya tinggal 1 menit 14 detik. Teman-teman semua, terima kasih sekali sudah mengikuti acara ini sampai episode 88. Ya, karena ada 88 kali. Bukan karena saya, tetapi karena Anda semua. Seandainya nggak ada yang nonton, seandainya nggak ada yang berkomentar, seandainya nggak ada merasakan ini sebagai bermanfaat, maka saya sudah berhenti dari sejak mungkin awal-awal. Ya, begitu. 88 episode. Mudah-mudahan memberikan manfaat besar buat kita semua. Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, Communicating. Untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live, program Corporate Social Responsibility Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk bangsa Indonesia. Salam.